Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang pengaruh return on asset atau ROA, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang dilinting di BEI periode tahun 2020 sampai 2023. Saya Yulia Putri Mulyana akan menjelaskan bab 1. A. Latar belakang. UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan bukan pajak, dan hibah. Berdasarkan UU nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk memajukan kepentingan umum demi kemakmuran masyarakat. Dalam laporan tahunan, Direktur Jenderal Pajak tahun 2019 menerima pajak didominasi oleh sektor industri, pengelolaan, perdagangan, pertambangan, dan jasa keuangan yang cukup perbankan. Tax avoidance merupakan strategi untuk mengurangi pajak dengan cara tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diizinkan, serta menunda pembayaran pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang biasanya diatur melalui kebijakan perusahaan. Sedangkan total aset yang besar menunjukkan perusahaan yang lebih besar. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki transaksi yang lebih kompleks yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan celah-celah dalam sistem perpajakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena perusahaan besar memiliki lebih banyak aset yang dapat dikelola, termasuk dengan pemanfaatan dan penyusunan aset yang dia miliki. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh tingkat leverage perusahaan terhadap tax avoidance? Yang kedua, bagaimana pengaruh tingkat probabilitas ROA terhadap tax avoidance? Yang ketiga, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance? Yang ketiga, objektif hipotesis. Berikut adalah beberapa hipotesis untuk penelitian tentang hubungan antara leverage, return on asset, ROA atau ROA, nilai perusahaan, dan pabrik bagi penghindaran pajak. H1, hubungan positif antara leverage dan tax avoidance. Yang kedua, H2, hubungan positif antara ROA dan tax avoidance. Yang ketiga, H3, hubungan positif antara nilai perusahaan dan tax avoidance. Saya Wasirtul Komadi di sini akan menjelaskan tentang landasan teori. Teori pertama yaitu return on asset atau ROA. ROA adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menghasilkan profit yang berkaitan dengan ketersediaan aset perusahaan. Rasio ini juga digunakan untuk membandingkan antar perusahaan dengan perusahaan lain, serta untuk menganalisis efisiensi penggunaan modal baik untuk penjualan atau efisiensi produksi dari sebuah perusahaan. Rumus untuk menghitung return on asset yaitu net profit dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua yaitu leverage. Leverage dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset atau dana yang mempunyai biaya tetap, yaitu untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Tujuan perusahaan mengambil kebijakan leverage adalah untuk meningkatkan dan memaksimalkan kekayaan dari pemilik perusahaan. Leverage selalu berurusan dengan biaya tetap operasi maupun biaya finansial. Rumusnya yaitu total utang dibagi modal sendiri. Yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Menurut penelitian oleh Hartono 2015, ukuran perusahaan mengacu pada dimensi besar atau kecilnya suatu perusahaan yang bisa diukur berdasarkan total aset atau kekayaan perusahaan dengan menggunakan nilai logaritma dari total aset tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kompleks transaksi yang terjadi. Dan ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan celah-celah dalam sistem perpajakan sehingga dapat melakukan tindakan penghindaran pajak pada setiap transaksi. Rumusnya yaitu LN total aset. Yang terakhir yaitu tax avoidance. Menurut Maradiasmo 2016, tax avoidance merupakan usaha untuk meringankan beban pajak tetapi tidak melanggar undang-undang. Metode atau teknik yang dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memperkecil besaran jumlah pajak yang terutang.
sehingga jumlah pajak yang dibayar tidak terlalu besar. Perusahaan berupaya mengurangi pembayaran pajaknya dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung dan memaksimalkan laba yang diperoleh. Rumusnya yaitu beban pajak penghasilan dibagi pendapatan sebelum pajak. Mungkin cuma itu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian ini terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu ada jenis dan pendekatan, yang kedua populasi dan juga sampel, dan yang ketiga yaitu ada tahapan analisis. Nah, dalam jenis dan pendekatan ini, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data-data yang digunakan itu menggunakan angka dan juga dianalisis menggunakan alat statistik. Dan yang kedua itu adalah populasi. Populasi merupakan salah satu domain penelitian yang mencakup subjek ataupun objek yang memiliki karakteristik dan nantinya akan diambil kesimpulan. Dan sampel sendiri merupakan hal yang merujuk pada total jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dan yang terakhir yaitu tahapan analisis yang meliputi analisis deskriptif, analisis asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan juga uji hipotesis. Mungkin itu saja dari metodologi penelitian. Selanjutnya materi selanjutnya. Selanjutnya saya Yani Isnani Widianingrum akan menjelaskan bab 4 mengenai analisis data dan pembahasan. Yang pertama itu ada gambaran objek penelitian, yaitu populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bank umum yang terdaftar di BI selama tahun 2020 sampai 2023, dan dengan jumlah sampel 40 diperoleh dari idx.co.id, dan dapat dilihat daftar perusahaan yang diambil pada tabel 4.2. Kemudian ada hasil uji statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul berdasarkan tabel 4.3. Nah, dapat diketahui itu nilai standar deviasi, nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari setiap variabel. Nanti saya tunjukkan di sini. Nah, dengan asumsi nilai ETR atau tax avoidance yang tinggi diasumsikan dengan tingkat penghindaran pajak yang rendah, sedangkan nilai ETR yang rendah diasumsikan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Begitupun ROA, semakin tinggi ROA itu maka semakin baik bagi perusahaan. Sedangkan leverage, semakin tinggi leverage itu semakin buruk bagi perusahaan karena bergantung pada hutang. Ukuran perusahaan sendiri mengatur tentang besar kecilnya perusahaan dalam operasionalnya. Uji asumsi klasik yang kedua itu terdiri dari 4, yaitu hasil uji normalitas, di mana digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengujian signifikan sama dengan 0,05, di mana jika sig lebih dari alfa berarti residual terdistribusi normal, sedangkan jika sig kurang dari alfa berarti residual tidak terdistribusi normal. Nah, dari tabel 4.4 dapat dilihat nanti sig to toilet sebesar 0,2, yaitu lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan untuk penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya itu uji multikolinearitas. Ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya atau independen, dan berdasarkan tabel 4.5 nilai toleransi dari ketiga variabel tersebut lebih dari 0,1 dan nilai FIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan itu terbebas dari masalah multikolinearitas. Sedangkan uji autokorelasi atau uji Durbin-Watson adalah salah satu cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam data. Nah, dalam konteks ini autokorelasi mengacu pada korelasi antara nilai-nilai dalam rangkaian data yang berurutan. Nah, nilai Durbin-Watson pada model Sumari adalah sebesar 2,337, dan berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan nilai Durbin-Watson regresi lebih besar dari DL atau D kurang dari 4 dikurangi DL. Ini dapat dilihat nanti ya, maka H0 diterima atau tidak terjadi kasus autokorelasi. Sedangkan untuk uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, dilihat dari grafik scatter pada tabel 4.7 jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau H0 diterima. Selanjutnya yaitu analisis linear berganda. Dari tabel 4.8 dapat dirumuskan persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh ROA leverage ukuran perusahaan terhadap ETR atau tax avoidance, yaitu seperti berikut. Nah,
di mana koefisien konstanta sebesar 0,299 dapat diartikan bahwa variabel Y atau eta akan bernilai 0,299 apabila masing-masing variabel independen bernilai 0. Sedangkan untuk koefisien variabel ROA memiliki nilai regresi min 0,832. Nilai negatif itu menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Artinya setiap kenaikan 1% ROA akan menurunkan tax avoidance sebesar min 0,832 dengan asumsi variabel lain tetap. Begitupun pada variabel yang lain karena menunjukkan nilai koefisien yang negatif. Poin selanjutnya yaitu poin E, yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama itu ada hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel dependen yang dinyatakan dalam persentase. Nah, dilihat dari tabel 4.6 nilai adjusted R kuadrat untuk model penelitian ini sebesar 0,104. Dapat diartikan bahwa tingkat penghindaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel ROA, leverage, dan ukuran perusahaan sebesar 10,4%. Sisanya 89,6% dijelaskan oleh variabel di luar dari penelitian ini. Nah, yang kedua itu hasil uji statistik F. Dari tabel 4.9 diketahui bahwa nilai signifikan F sebesar 0,002, yaitu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance. Nah, sedangkan hasil uji statistik D dari tabel 4.10 ini dapat diketahui bahwa uji parsial untuk ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,017 kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan ROA berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,005 kurang dari 0,05. Untuk uji parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikan sebesar 0,483 atau itu lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Seperti itu. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan hasil uji hipotesis. Yang pertama yaitu return on asset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return on asset atau ROA memiliki nilai signifikan sebesar 0,022. Artinya return on asset berpengaruh secara parsial terhadap tax avoidance. Namun nilai koefisien regresi pada ROA sebesar negatif 0,832. Yang kedua yaitu leverage. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage memiliki nilai signifikan sebesar 0,005 dengan nilai koefisien regresi pada leverage sebesar min 0,011. Hasil tersebut memiliki arti bahwa leverage berpengaruh secara parsial terhadap tax avoidance. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu mengetahui pengaruh variabel independen return on asset atau ROA, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap variabel independen tax avoidance pada bank umum yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai 2023. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu return on asset, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap tax avoidance. Yang kedua yaitu return on asset di dalam penelitian ini berpengaruh terhadap tax avoidance. Ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,022 kurang lebih 0,05. Namun nilai koefisien regresi pada ROA sebesar min 0,832 negatif. Maka H2 min terdapat hubungan positif antara ROA dan tax avoidance ditolak. Yang ketiga yaitu leverage di dalam penelitian ini berpengaruh terhadap tax avoidance. Ini ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,005 kurang lebih 0,05 dengan nilai koefisien regresi pada leverage sebesar min 0,011. Terdapat hubungan positif antara leverage dan tax avoidance ditolak. Saran dari pembahasan di atas yang pertama yaitu bagi akademisi, hasil penelitian ini menunjukkan ROA dan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua yaitu bagi peneliti. Penelitian selanjutnya masih terbuka kesempatan untuk menggunakan variabel bebas lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak seperti penggunaan variabel penjualan, komite audit kepemilikan institusional dengan komisaris, nama perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bagi perusahaan. Diharapkan peneliti ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perusahaan untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak atau tax avoidance. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.